Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para pemirsa video di YouTube kami. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran tentang ilmu ma'rifat, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas pentingnya guru spiritual dan bimbingan dalam mencapai ma'rifat. Jadi dalam tradisi tasawuf dan perjalanan spiritual Islam, guru spiritual atau guru mursyid itu sangat penting peranannya dalam membimbing seorang murid untuk mengantarkan murid mencapai titik makrifat yang diharapkan. Jadi makrifat adalah tingkatan tertinggi dalam spiritual Islam, di mana seseorang itu tidak hanya mengetahui tentang Allah secara intelektual, tapi juga mengalami kehadirannya secara langsung dalam hati dan jiwa. Untuk itu perlu bimbingan seorang guru agar tidak salah jalan ya. Karena tanpa bimbingan nanti dapat berakibat ilusif atau berhalusinasi ataupun berhayal ya. Sehingga oleh karenanya dalam belajar ma'rifat ini perlu dibimbing oleh seorang guru yang kita sebut sebagai guru yang mursyid. Baik, kita coba uraikan pentingnya guru spiritual atau guru mursyid. Jadi seorang guru spiritual yang telah mencapai tingkat ma'rifat memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan menuju Allah dan dapat membimbing muridnya melalui berbagai tahapan spiritual atau mahkomat ya, atau makom. Guru ini bertindak sebagai cermin atau mentor dan melindungi serta membantu murid-murid untuk mengatasi tantangan-tantangan spiritual yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Untuk itu perlu yang namanya hikmah atau pengalaman hikmah guru. Guru spiritual biasanya telah melewati berbagai makomat spiritual dan memperoleh hikmah atau kebijaksanaan dari pengalaman mereka sendiri. Mereka memahami rintangan dan jebakan di sepanjang jalan dan dapat memberikan nasihat yang tepat untuk membantu muridnya menghindari atau mengatasi hambatan tersebut dalam perjalanannya menuju ma'rifatullah. Penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, salah satu peran utama guru spiritual adalah membantu murid dalam proses tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk seperti egoisme, kesombongan, dan nafsu duniawi. Guru membantu murid untuk menggantikan sifat-sifat buruk ini dengan sifat-sifat yang mulia, seperti sifat sabar, ketakwaan, cinta kepada Allah, dan kerendahan hati. Tentunya dalam menggembleng ini biasanya seorang guru memberikan latihan-latihan agar seorang murid itu punya sifat yang mulia, juga latihan-latihan kesabaran dan uji lapangan tentang ketakwaan dan bentuk-bentuk ujian-ujian lainnya yang tujuannya adalah untuk bisa mencapai cinta kepada Allah dan menanamkan kerendahan hati para murid. Kemudian pengajaran ilmu batin. Guru spiritual juga tidak hanya mengajarkan ilmu lahiriah atau syariah, tetapi juga ilmu batiniah atau ilmu hakikat. Mereka membantu murid-murid memahami makna-makna tersembunyi dalam Al-Quran dan Sunnah, serta membantu murid merasakan kehadiran Allah dan kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya dalam hal ini seorang guru mursyid dia akan memberikan contoh-contoh dan pendalaman makna yang terkandung dalam Al-Quran, dari makna yang tertulis secara harfiah, secara tersirat atau tersurat, juga akan diterjemahkan makna tersiratnya supaya dapat pemahaman lebih lanjut tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran yang masih tersembunyi. Kemudian selain pentingnya guru spiritual, jadi ada metode dan bimbingan guru spiritual. Setiap guru spiritual juga memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam membimbing murid-murid mereka, tergantung pada kebutuhan dan keadaan spiritual masing-masing murid. Beberapa metode umumnya yang digunakan oleh guru spiritual antara lain biasanya melalui ritual zikir atau meditasi atau semedi. Guru spiritual seringkali memberikan wirid atau bacaan zikir ya,
tertentu kepada murid-murid untuk dibaca secara teratur. Zikir ini bertujuan adalah untuk membersihkan hati dan membawa murid lebih dekat kepada Allah. Melalui ritual zikir yang konsisten, hati murid menjadi lebih peka terhadap kehadiran ilahi dan lebih mampu untuk mencapai tingkat marifat yang diinginkan. Kemudian juga seorang guru juga mengajarkan kontemplasi dan tafakur. Guru spiritual juga mendorong murid untuk melakukan tafakur atau perenungan mendalam tentang tanda-tanda Allah di alam semesta, dalam diri mereka sendiri dan dalam wahyunya. Tafakur membantu murid memahami hakikat kehidupan dan memperdalam hubungannya mereka dengan Allah. Pengawasan spiritual. Guru spiritual juga mengawasi kemajuan spiritual murid mereka dengan memberikan teguran, nasihat, dan dorongan ketika diperlukan. Mereka membantu murid-murid memahami ujian-ujian yang datang dari Allah dan memberikan petunjuk tentang cara merespon dengan benar. Selain dari itu, guru-guru mursyid juga seringkali memberikan pendidikan moral dan etika, yaitu latihan spiritual. Guru juga mengajarkan pentingnya akhlak yang baik. Seorang murid yang ingin mencapai marifatullah harus memiliki akhlak yang mulia, karena marifat itu tidak bisa dicapai dengan penyucian hati saja, tapi juga dengan pengalaman akhlak yang baik juga. Kemudian lalu bagaimana hubungan antara murid dan guru spiritual? Hubungan antara murid dan guru spiritual adalah hubungan yang didasarkan pada rasa hormat, kepercayaan, dan cinta. Seorang murid harus memiliki kepercayaan penuh kepada guru mereka dan mengikuti bimbingannya dengan tulus dan ikhlas. Hubungan ini sering digambarkan sebagai hubungan cinta, di mana guru mencintai muridnya dengan tulus dan bertindak demi kebaikan spiritual, sementara murid mencintai guru sebagai cerminan dan cinta kepada Allah. Kemudian ketaatan dan kepatuhan. Dalam hubungan ini, murid harus patuh kepada guru spiritual, karena ketaatan kepada guru dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Namun ketaatan ini bukanlah ketaatan buta atau taklid buta. Murid juga harus berusaha memahami hikmah di balik ajaran guru dan mengintegrasikan ajaran tersebut ke dalam hidupnya dengan penuh kesadaran. Kemudian juga selain dari itu ada doa dan restu guru. Guru spiritual sering berdoa untuk murid-muridnya, memohonkan rahmat dan hidayah dari Allah agar mereka berhasil dalam perjalanan spiritual mereka. Restu dari guru dianggap sangat penting karena restu ini membawa berkah dan perlindungan dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Yang berikutnya adalah tantangan dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Dalam perjalanan menuju ma'rifatullah banyak sekali tantangan yang dihadapi, dan seorang murid mungkin menghadapi berbagai rintangan seperti godaan duniawi, kesulitan dalam hidup, kesulitan melawan ego, kebingungan dalam memahami hakikat spiritualitas, dan lain-lain sebagainya. Guru spiritual membantu murid untuk menghadapi tantangan ini dengan memberikan bimbingan yang tepat dan membangun ketahanan spiritual para muridnya. Ujian kesabaran dalam perjalanan spiritual. Biasanya seorang murid diberikan ujian dalam berbagai ujian tertentu adalah bagian yang tak terpisahkan. Ujian ini mungkin berupa latihan penderitaan, latihan kesulitan, atau yang dirancang untuk menguji keimanan dan keteguhan murid. Biasanya guru spiritual membantu murid untuk memahami bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana Allah dan bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapinya. Penyucian melalui ujian. Ujian yang diberikan oleh Allah bertujuan untuk menyucikan jiwa dan memperdalam cinta dan ketergantungan kepadanya. Seorang guru spiritual membantu murid melihat ujian ini sebagai kesempatan untuk tumbuh
secara spiritual bukan sebagai sebuah hambatan. Dan seorang guru akan selalu memberikan arahan-arahan terhadap peristiwa apapun yang dirasakan oleh murid sebagai sebuah kesulitan, tapi tidak boleh dipandang hanya kesulitannya, tapi apa yang ada di balik kesulitan tersebut. Biasanya guru akan memberikan pemahaman-pemahaman tersebut. Jadi peran guru spiritual dalam mencapai ma'rifatullah ini, guru spiritual adalah panduan yang sangat penting ya dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Mereka memberikan bimbingan yang diperlukan untuk menyejukkan jiwa, memahami hikmah spiritual, dan mengatasi tantangan dalam perjalanan ini. Melalui cinta, kebijaksanaan, dan pengawasan mereka, guru spiritual mampu membantu murid untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai tingkat kesadaran ilahi yang lebih tinggi. Ma'rifatullah adalah puncak dari perjalanan spiritual, dan oleh karenanya bimbingan seorang guru adalah jalan utama yang memungkinkan seorang murid untuk mencapai dengan aman dan sukses pada tingkat ma'rifatullah yang diharapkan. Namun walaupun demikian, selama pembelajaran ini biasanya kita tidak boleh memiliki nafsu untuk cepat-cepat atau ingin segera menguasai ilmu ma'rifatullah. Tapi semuanya harus berjalan secara alamiah dengan pengawasan dan bimbingan seorang guru yang berpengalaman. Dalam hal ini adalah seorang guru mursyid yang sudah mengalami ma'rifatullah. Jadi seorang yang akan belajar ma'rifatullah diwajibkan untuk mencari guru spiritual atau guru mursyid yang menurut keyakinan dan pemahaman kita sudah dianggap layak sebagai seorang guru mursyid. Demikianlah kiranya pembahasan tentang pentingnya guru mursyid dalam pembimbingan pembelajaran ilmu ma'rifatullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.